Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Cisindi dalam ibadah Minggu Anak Daring, Minggu 21 Juni 2020. Mari adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Ceria. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, lipat tangan dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan belajar mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya bisa mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hari ini, Ci mau menceritakan tokoh Alkitab bernama Rut dan Naomi. Adik-adik masih ingat tidak tentang cerita ini? Adik-adik, ada sebuah keluarga di daerah Bethlehem, yaitu Elimelek dengan ibu bernama Naomi dan kedua anak laki-laki mereka yaitu Mahlon dan Kilion. Mereka pergi meninggalkan Bethlehem untuk bertahan hidup di daerah Moab. Moab adalah negeri asing bagi mereka, bukan wilayahnya bangsa Israel. Akan tetapi Moab cukup subur, karena itu keluarga Elimelek pergi ke situ. Untuk apa adik-adik? Untuk bertahan hidup. Ternyata Bapak Elimelek tidak panjang umur. Ia dimuliakan Tuhan untuk selama-lamanya atau meninggal dunia di tanah Moab. Kini Ibu Naomi hidup bersama dengan kedua anak laki-lakinya, yaitu Mahlon dan Kilion. Mahlon menjadi suami Rut dan Kilion menjadi suami Orpa. Rut dan Orpa adalah gadis-gadis Moab. Setelah beberapa tahun hidup di tanah Moab dan anak-anak Ibu Naomi berumah tangga, Mahlon dan Kilion juga dimuliakan Tuhan untuk selama-lamanya. Kini Ibu Naomi hidup seorang diri sebagai orang Israel di tanah Moab. Walaupun ia memiliki kedua anak menantu perempuan, yaitu Rut dan Orpa. Pada suatu hari, Ibu Naomi memutuskan untuk kembali pulang ke tanah airnya di Bethlehem, Yehuda, Israel. Lalu Ibu Naomi meminta kepada kedua menantunya itu, Rut dan Orpa, agar mereka pulang ke rumah orang tua mereka dan jangan mengikuti dia. Ibu Naomi sangat sayang kepada kedua menantunya itu. Namun adik-adik, Ibu Naomi mendesak dengan sangat untuk mereka meninggalkan Ibu Naomi. Maka salah satu menantunya itu, yakni Orpa, mohon diri dan izin dari Ibu Naomi untuk berpisah dengan dia selama-lamanya. Sedangkan menantu yang lain, yaitu Rut, bersikeras untuk tetap mendampingi Ibu Naomi sampai akhir hayatnya. Adik-adik, perhatian dan cinta kasih Rut kepada Ibu Naomi nanti dibuktikan oleh Rut setelah mereka tinggal di Bethlehem.
Rut memang bekerja di ladang milik saudara dari almarhum Bapak Elimelek, suami Ibu Naomi, sebagai pemungut sisa jelai gandum yang dipanen. Dan dari pekerjaan itu, baik Ibu Naomi maupun Rut dapat memenuhi kebutuhan hidup hari lepas hari dan mereka dapat melanjutkan kehidupan di tanah Bethlehem dengan baik dan bahagia. Nah adik-adik, di sini Enci mau mengajak adik-adik belajar tentang hidup yang memberi hidup dari tokoh Rut dan Ibu Naomi dalam cerita tadi. Kalau adik-adik masih mau mengulang ceritanya, silakan adik-adik baca kembali dari kitab Rut 1 ayat 1 sampai 14. Apa yang bisa kita pelajari hari ini ya? Yang pertama, sabar. Sikap ini diperlihatkan oleh Ibu Naomi. Walaupun telah ditinggal pergi oleh suami dan anaknya, Ibu Naomi tetap berdoa dan sabar menjalani kehidupannya. Ia tetap mengasihi Rut dan Orpa dengan mengajarkan tentang kasih Tuhan kepada mereka, serta memberikan kesempatan bagi Rut dan Orpa untuk menjalankan hidup yang lebih baik. Dari sikap ini, kita belajar jika adik-adik mengalami masalah yang membuat kita sedih atau merasa takut akan sesuatu hal, adik-adik ingat untuk berdoa kepada Tuhan Yesus supaya adik-adik diberikan kesabaran dan ketenangan. Yang kedua, saling mengasihi. Sikap ini diperlihatkan Rut kepada Ibu Naomi. Rut dan Ibu Naomi saling mengasihi dan saling menyayangi sehingga membuat Rut tetap tinggal bersama Ibu Naomi. Nah adik-adik bisa belajar dari Rut yang taat dan mengasihi orang tua, selalu dengar nasihat dan perkataan orang tua, serta tidak melawan dan berbicara kasar kepada orang tua. Yang ketiga, komitmen. Komitmen adalah suatu sikap berjanji untuk melakukan sesuatu. Nah, itu yang dilakukan Rut. Rut berkomitmen untuk mengikuti pengajaran Tuhan yang diajarkan oleh Ibu Naomi, sehingga ia merasakan kasih Tuhan itu dalam hidupnya. Untuk menyatakan bentuk syukurnya, Rut mengasihi sesama dan orang tua, yaitu dengan tetap mau merawat dan hidup bersama Ibu Naomi. Sekarang kita pun dapat merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Contohnya, kita bisa bernapas, kita bisa sekolah, kita bisa memiliki teman dan keluarga yang sayang kepada kita. Kita pun harus berkomitmen untuk bersikap baik dan taat dengan firman Tuhan ya adik-adik, karena itu semua adalah bentuk ungkapan syukur kita. Selanjutnya, apa yang kita bisa pelajari dari tokoh Rut adalah ketekunan. Ketika kita berjanji untuk setia dan sayang kepada Tuhan Yesus dan mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, kita perlu taat menjalankannya adik-adik. Kenapa kita perlu bertekun atau berusaha? Karena ada banyak sekali godaan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik yang adik-adik temui setiap hari. Misalnya, malas berdoa, atau adik-adik terpengaruh teman untuk mencontek saat ulangan, atau adik-adik lebih sering main handphone dibandingkan mendengarkan mama menyuruh untuk belajar. Itu beberapa contoh godaan yang adik-adik temui. Lalu, bagaimana caranya supaya tetap bertekun melakukan hal baik? Yaitu harus rajin membaca dan mendengarkan firman Tuhan, rajin impa pastinya, serta ingat selalu untuk berdoa. Demikian cerita Enci hari ini tentang Rut dan Ibu Naomi. Aktivitas hari ini adalah kuis Alkitab. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Setelah itu, foto dan kumpulkan ya. Mari adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Ceria. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal lawan seimbang. Suara
suci. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk apa yang boleh kami pelajari hari ini. Berkatilah kami agar dapat menjadi anak yang taat dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.